Laporan orang hilang. Ya, bagi warga yang menemukan sosok yang mirip dengan ciri-ciri Abraham Samad, ya mohon untuk segera melaporkan ke kantor polisi terdekat ya. Ya, karena Abraham Samad ini sedang dicari polisi itu loh. Ya, polisinya langsung ya yang nyariin, bukan keluarganya. Ya, kalau keluarganya kelihatannya ya mungkin lah sudah ikhlas ya. Ya, ini loh, Abraham Samad mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Kemana nih orang satu ini ya? Katanya teriak adili ya Bapak Jokowi. Itu polisi sudah gerak loh. Kok malah lari, kok malah hilang. Ya, gimana ini? Ya, tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, Poscaster Michael Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Kasubit Pemas Polda Metro Jaya, KBP Reonal Simanjuntak menjelaskan, Abraham Samad tak memenuhi panggilan polisi tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Sementara itu, Michael Sinaga sudah mengonfirmasi tidak dapat menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Wah, ini loh yang saya maksud tadi ya. Abraham Samad ini absen panggilan polisi, panggilan Polda Metro Jaya tanpa pemberitahuan. Wah, ini kemana orang satu ini? Yang teriak-teriak adili Jokowi ini kok malah mangkir ini. Aduh, nggak tahu ini kemana sih ini. Takut atau gimana ini? Atau ya pergi kemana gitu. Abraham Samad. Ya, sekali lagi nih, pemberitahuan ada orang hilang ya. Ini loh, ada orang hilang sudah dicari polisi ini loh. Mohon yang menemukan ya orang yang sosoknya mirip Abraham Samad ini, mohon untuk segera lapor ke kantor polisi terdekat ya. Waduh, ini loh, gimana ini? Kok mangkir? Ini rasa-rasanya kayak kemarin ada juga ya, Rizal Fadilah yang nggak hadir juga. Katanya ketabrak motor. Aduh, ini alasannya Abraham Samad nggak hadir ini kemana coba? Aduh, ya kalau ada yang tahu coba ya tulis di kolom komentar, kemana orang satu ini? Ini biasa saja, jangan anggap terlalu hebat bahwa Jokowi itu terlalu hebat. Biasa aja, biasa Biasa aja, boleh. Jadi laporan polisi itu hal yang biasa. Jangan terlalu ditakuti. Jangan membuat kita tidak bisa tidur. Jangan membuat kita tidak bisa bekerja. Itu biasa saja. Dan saya yakin di ruangan ini kalau kita sudah hadir di sini, itu berarti kita sudah sepakat semua ya, bahwa kita akan melawan kesaliman Jokowi dan rejimnya. Kita sudah sepakat dengan para purnawirawan ya, yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa kita tetap konsisten meminta Gibran untuk mundur. Aduh, dulu teriak-teriak seperti itu ini ya. Abraham Samad sok bilang jangan ya, takut dilaporkan polisi, sok kuat, sok galak seperti itu ya, atau gimana ini? Lah ini dipanggil Polda loh, lah kok malah ngilang entah kemana.
Mau dibawa kemana? Orang ini mau dibawa kemana coba ini? Kemana sih? Kemana? Ini Abraham Samad ini ya. Aduh, sok-sokan, sok kuat, sok bilang jangan takut dilaporkan polisi. Ini tiba-tiba hilang tanpa kabar ini loh, Abraham Samad. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu ya. Jangan lupa lo ya. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Jelas kan? Ya beraninya rame-rame geruduk seperti itulah sendiri lah, hilang ini. Kemana coba? Aduh. Ya memprovokatori orang-orang ini, barisan ini, gerombolan ini untuk geruduk, ya kan? Lah ini dipanggil sendiri kok takut ini, kemana? Ada apa ini sebenarnya Abraham Samad? Aduh. Siap. Adini Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret. Jangan pakai kata menyeret. Membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera ya, sama panitia-panitia lain bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Keras kepala. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klub itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotel itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Ya ini menjadi bukti ya, gerombolan ini kayak keras kepala banget ya. Udah diingatkan polisi ya tetap mau melawan ini. Aduh. Lah sekarang ini loh dipanggil Polda Metro Jaya Abraham Samad. Kemana? Pergi kemana? Ngumpet di mana? Kok bisa-bisanya gitu loh. Aduh, heran. Padahal kalau teriak-teriak ya sampai segitu loh. Adili Jokowi. Aduh. Gak tahu lagi sama orang-orang ini ya. Ya khususnya Abraham Samad loh, gak tahu lagi. Bolo, iki lho.
Abraham Samad ngomong ngene iki lho. Ngomong apa ini? Masalah ijazah Pak Jokowi. Aku sih ra ngerti Abraham Samad ini selaku apa? Akademisi atau mantan pejabat, kan pernah jadi ketua KPK ya kalau nggak keliru. Ngomong ini kata boleh. Kita dengarkan. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis. Pembungkaman. Dan ini sebenarnya melanggar hukum, karena melanggar kebebasan orang hukum. untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Bentar, itu pendapat atau gimana ini? Memfitnah atau pendapat ini? Mengkritik atau gimana ini maksudnya? Aduh, gak tahu ini sama pemikiran orang satu ini ya. Ya kan tahu sendiri, Roy Suryo, Dr. Tifa, ini kalau menyerang Bapak Jokowi itu bagaimana, sampai seperti apa? Itu bukan kritik sih kalau menurut saya sih. Itu sudah memfitnah Bapak Jokowi lah. Katanya ijazahnya palsu itu loh. Dan disebarkan. Ya kan? Tahu sendiri. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi Loh. ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Bung Abraham, Teman. iki maksudnya sampean iki piye? Nek Roy Suryo kon bebas ngomong apa wae. Terus Pak Jokowi kon meneng ngono. Nah ini dalil mungkin kok ngendi, logika apa? Iya bener banget Bapak, bener banget ya. Masa Roy Suryo itu bebas mau bicara apa saja. Lah Bapak Jokowi disuruh diam. Ini gimana ini? Bapak Jokowi juga rakyat biasa loh. Ya, beliau juga bebas untuk bersuara. Ya kan, tahu sendiri. Aduh, heran juga. Urusane piye ngono. Sampean ngomong ngene iki selaku apa iki? Akademisi apa pejabat? Nek akademisi ngapa kok Roy Suryo ditok, Pak D kon meneng. Nilai kebebasannya di mana? Nah. Di satu pihak kon bebas sebebas-bebasnya. Tapi sing satune dihalang-halangi. Iki keprimen. Piye Pak Abraham Samad? Pak Jokowi itu sekarang melakukan langkah-langkah itu kan karena menjadi rakyat biasa, sudah tidak jadi pejabat. Lain cerita kalau Pak Jokowi melaporkan ini saat jadi presiden, nanti dikira menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan. Kalau sekarang masyarakat biasa masih mbok kritik, mbok protes, terus Pak Jokowi kan meneng wae. Yang boleh ngomong hanya ayo. Iya, bener juga ini Bapak satu ini tadi ya. Bapak Jokowi kan sekarang sudah menjadi rakyat biasa. Ya. Dan Roy Suryo, Dr. Tifa, ya masih saja menyerang Bapak Jokowi. Masa atau Bapak Jokowi ini tidak boleh melawan atau gimana gitu? Masa harus diam terus? Ya nggak tahu lagi sih ini. Sekelas Abraham Samad ya. Ya nggak bisa bedakan antara kritik dan tuduhan yang berulang-ulang ini. Ya kan? Mengatakan ijazahnya Bapak Jokowi ini palsu. Masa seperti itu? Ya disebut kritik ini. Aduh. Nggak tahu lagi sama orang-orang ini ya. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Ya, itu sudah dilaporkan 2 tahun yang lalu. Kemudian kasus yang dilaporkan Pak Petrus dari PPDI, kemudian dari teman-teman lain Pak Marwan, ya, kemudian kasus-kasus yang dilaporkan yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga
diduga melibatkan keluarga Mulyono. Ya. Jadi Iya kita kan? diskusikan di Tahu dalam. sendiri kan? Kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini ditindaklanjuti, karena kita melihat ada rentang waktu yang sudah cukup lama ya. Sebagai mantan pimpinan KPK, saya bisa menghitung bahwa ini sudah cukup lama dan kelihatannya harusnya ya, kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Ya ini loh Abraham Samad ya melaporkan ya Bapak Jokowi ke KPK. Aduh. Kamu saja loh ya dengan mudahnya melaporkan seperti itu. Masa Bapak Jokowi harus diam terus? Ya kan? Masa tuh yang harus ya gimana ya, yang boleh melaporkan hanya kalian saja, yang boleh berteriak ya cuma kalian saja. Aduh gimana ini. Padahal ya Bapak Jokowi ya kayak baru inilah melaporkan orang-orang ya pembencinya itu loh. Baru ini lah 10 tahun menjabat Presiden Republik Indonesia, ya kan? Tahu sendiri serangan bertubi-tubi dari kanan kiri depan belakang. Bapak Jokowi ini diam terus, sabar terus. Lah ini loh, mungkin ini waktunya Bapak Jokowi melaporkan mereka ini yang suka bikin gaduh bangsa Indonesia ini. Ya ini kayak membantu Bapak Prabowo Subianto dari luar pemerintahan ya, untuk membasmi orang-orang yang bikin gaduh. Jelas ini. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini nih? Bapak Jokowi udah menjadi rakyat biasa loh ya. Jelas itu. Kenapa toh kalian masih serang-serang terus ini? Aduh. Ya coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Apa sebetulnya langkah hukum yang masih bisa dilakukan terhadap Jokowi? Pertanyaan sekarang, harus diapakan nih Jokowi? Harus diapakan Kita harus Bapak punya Jokowi? Ya, Ada laporan dari posisi Arbi ya, yang mengagetkan kita bahwa Jokowi menjadi salah satu tanggal 2 Januari pagi itu Iya. beredar. menjadi salah satu nominator ya. Iya. Gitu. Bentar. Ini ada lagi nih Abraham Samad ini katanya harus diapakan sih ini Bapak Jokowi. Aduh, sok kuat, sok galak, sok gimana ini orang satu ini. Pantesan toh. Ini kayak menghilang lah orang satu ini. Ya takut dengan Bapak Jokowi atau gimana ini? Ya kan? Dipanggil Polda Metro Jaya lah, ini tanpa kabar menghilang, nggak tahu kemana orang satu ini. Takut dengan Bapak Jokowi atau gimana ini? Padahal ya kayak ngaku-ngaku kalau Bapak Jokowi ini temannya ya. Ya apa mungkin ini? Gimana ya? Abraham Samad ini nggak datang ke Polda Metro Jaya, ya pergi ke Solo atau gimana ini? Ya kan terakhir ya bilang Abraham Samad ini menganggap Bapak Jokowi ini temannya. Bapak Abraham Samad ini ya datang ke Solo ya ini, ke rumah Bapak Jokowi, minta maaf atau gimana ini? Nggak tahu juga. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Ya tebak ini, tebakan kalian Abraham Samad ini pergi kemana ya? Nggak hadir ke ya panggilan Polda Metro Jaya ini. Kemana coba? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Kemarin nantangin adili Jokowi, penjarakan Jokowi, ya kan? Giliran dilaporin sama Pak Jokowi, seperti biasa, lagu lama merasa dibungkam dan dikriminalisasi.
Boleh juga. Orang sabar tuh ya ada batasnya. Jangan mentang-mentang diam, kalian mau-maunya, ya. Sekarang nikmati saya. Nikmati. Bener juga Mbak, bener juga. Kemarin nantang-nantang, sekarang ya playing victim, sebut kriminalisasi. Aduh, lagu lama ini. Nggak tahu lagi dah, nggak tahu lagi. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad, mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi. Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Ya bener juga ini abang satu ini tadi ya. Ya gimana ya, Bapak Jokowi ini sudah dihinakan di ruang publik ya. Seakan-akan pencapaian Bapak Jokowi ini hendak dilucuti ya dengan ijazah palsu. Ya dengan isu ijazah palsu yang diulang-ulang itu loh. Ya sama gerombolan sakit hati. Ya barisan sakit hati itu loh. Diulang-ulang terus ya. Ya setelah Bapak Jokowi ini lapor polisi, ya Bapak Jokowi ini disebut ya kriminalisasi dan membungkam kritik, katanya seperti itu. Aduh, ini sial banget sih jadi Bapak Jokowi ya. Diserang seperti itu ya harus sabar seperti kan. Lah Bapak Jokowi serang balik. Lah ini disebut kriminalisasi nih. Aduh. Hira juga katanya membungkam kritik. Kritik dari mana coba kalau sudah seperti itu ya? Itu kritik atau memfitnah orang sih sebenarnya ya. Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba? Dan tadi loh, ini ada Abraham Samad ini. Kemana sih sebenarnya orang satu ini ya? Tanpa kabar kok tiba-tiba hilang dan mangkir panggilan Polda Metro Jaya. Aduh, kemana sih sebenarnya orang satu ini ya? Ya kalau ada, ya kalian ada yang tahu ya coba tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang tahu juga ya segera lapor polisi ya, kantor polisi terdekat ya. Ya itu tadi ya sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Ya sekian dari saya, terima kasih.